Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya Modesta. Saya Yolanda Ramadhani. Nama saya Siti. Nama saya Andres Moreno. Nama saya Muhammad Rizky Salinata. Kenapa bisa terjadi banjir di sekolah? Penyebab banjir di sekolah yang pertama, sistem air di sekolah tidak dapat mengalirkan air dengan baik sehingga menjadi genangan. Yang kedua, hujan yang deras dalam waktu singkat akan berisiko terkena banjir karena air tidak dapat diserap atau dialirkan. Yang ketiga, sekolah. Sekolah yang berada di dataran rendah atau di dekat sungai akan berisiko terkena banjir. Yang keempat, sampah. Sampah yang tersumbat di saluran air akan berisiko terkena banjir jika tidak segera dibersihkan. Dan yang terakhir, kurangnya vegetasi atau tumbuhan di sekitar sekolah mengurangi daya serap tanah terhadap air. Apa yang perlu dipersiapkan bila terjadi bencana banjir di sekolah? 1. Sosialisasi dan edukasi. Berikan pemahaman kepada siswa, guru, dan staf tentang bahaya banjir, serta prosedur evakuasi. 2. Pemetaan jalur evakuasi. A. Tentukan jalur evakuasi yang aman dan latih siswa, serta staf untuk menggunakannya. 3. Persiapan peralatan. A. Pelampung atau ban sebagai alat penyelamat. B. Sandbag untuk mengurangi air masuk ke dalam gedung. C. Kotak P3K untuk menangani cedera ringan. 4. Pindahkan barang penting. Simpan dokumen dan peralatan elektronik di tempat yang lebih tinggi dan aman. Apa yang kita lakukan ketika terjadi banjir di sekolah? Hal yang pertama kita lakukan adalah 1. Ikuti prosedur evakuasi. Segera arahkan siswa atau staf ke tempat yang lebih tinggi atau evakuasi yang aman. Yang kedua, jangan panik. Tetap tenang dan bantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, matikan aliran listrik. Pastikan semua aliran listrik di sekolah dimatikan untuk mencegah sengatan. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah terjadi banjir di sekolah? Yang pertama, periksa keamanan lingkungan sekolah. Periksa kembali struktur bangunan sekolah sebelum digunakan kembali. Yang kedua, lakukan pembersihan. Bersihkan lingkungan sekolah dari kotoran-kotoran sisa banjir seperti lumpur atau sampah. Yang ketiga, penanganan kesehatan. Periksalah kesehatan untuk mencegah penyakit pasca banjir seperti diare atau leptospirosis. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau perbaikan. Tinjau kembali penanganan banjir untuk mempersiapkan langkah yang lebih baik untuk masa depan. Bencana banjir di sekolah dapat diminimalisasi dengan persiapan yang matang seperti edukasi, penyiapan jalur evakuasi dan alat pendukung. Saat banjir terjadi, penting untuk tetap tenang, mengikuti prosedur evakuasi dan memprioritaskan keselamatan. Setelah banjir, pembersihan kesehatan serta evaluasi langkah penanganan hal yang wajib dilakukan. Dengan kesiapsiagaan yang baik, resiko bahaya dapat diminimalkan dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.